Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referensi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,67%. Dengan total market cap mencapai di 918 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin masih bertahan bahkan sedikit naik dari 20 ribuan. Sekarang tepatnya 20.400-an. Itu merupakan peningkatan sebesar 2,79% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk Ethereum meningkat sebesar 4,72% dengan harga di 1171, nyaris 1200 ya. Dan untuk BNB meningkat sebesar 3,22%. Dan untuk XRP, dia meningkat sebesar 1,83%. Cardano meningkat sebesar 3,22%. Solana sebesar 5,47%. Dan seterusnya. Jadi overall kita bisa lihat semua cenderung naik. Dan lagi-lagi sepertinya Bitcoin dominance cenderung turun. Karena kita bisa lihat persentase peningkatan dari altcoins cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoins. Ya. Nah, jadi selanjutnya kita bisa lihat untuk Bitcoin, close daily-nya sekarang berhasil di atas dari MA20 ya. Jadi ini hal yang kita tunggu-tunggu dari kemarin. Kalau kita bisa lihat pada tanggal 5 Juli dia ke reject, tetapi pada tanggal 6 Juli akhirnya kembali lagi naik ke atas. Nah, seperti yang kita bisa lihat volume pun meningkat dan cenderung kita bisa lihat bullish. Nah, jadinya tentunya PR-nya sangat jelas untuk Bitcoin ya. PR-nya yaitu adalah mempertahankan MA20 sebagai support ya. Nah, buat kalian yang mungkin yang kepikiran, "Bang, ini boleh nggak dipakai buat akumulasi?" Well, sebenarnya boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau lu sudah punya harga di 19.300 dan juga sudah punya di daerah MA200 di 22.400, menurut gue ya cukup sih. Tapi ya baik lagi tergantung lo masing-masing karena portofolio setiap orang berbeda-beda ya. Dan untuk sekarang tentunya selain dari itu yang mungkin sekarang harus kita kasih note juga adalah Bollinger Band ya. Bollinger Band-nya sudah mulai mengecil. Nah, jadi ada kemungkinan Bitcoin bisa melakukan movement seperti ini ya. Dia bahkan melakukan movement cenderung sideways yang berada di dalam si Bollinger Band. Nah, ini adalah salah satu hal yang cukup klasik dari Bollinger Band. Apabila dia sudah mengecil si lorongnya ini ya, atau si bandnya mulai mengecil, nah ada kemungkinan besar itu lack in volume dan kemungkinan besar mereka akan terpantul-pantul antara upper band dan lower band. Ya, jadi itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, tetapi apabila si MA20 cukup kuat dan menemukan momentum yang cukup dan mulai naik, maka dari situ bandnya akan bisa membesar lagi. Ya, jadi dalam beberapa hari ke depannya cukup penting. Apakah Bitcoin bisa mempertahankan MA20 dan menjadikan 20 sebagai support dan bisa dibilang launch platform lah untuk BTC bisa lanjut ke atas. Ya. Dan sekarang kita akan geser ke MA200 weekly, ya, dimana kita bisa lihat MA200 weekly ini masih menjadi satu daerah akumulasi ya. Ini baik lagi sudah masuk ke minggu keempat ya. Tepatnya 4 hari lagi akan masuk ke minggu keempat atau close weekly keempat. Dan seperti yang kita bilang, MA200 selama sejarah ya basically dari tahun 2014 ya sampai sekarang bukanlah satu daerah akumulasi yang langsung auto-mantul ya. Kita bisa cek di sini ya. Jadi lagi-lagi ya ini menjadi daerah akumulasi seperti di tahun 2020 di Maret saat Covid crash, lalu juga seperti di 2018, 2015 dan seterusnya ya. Jadi ya siap-siap paling cepat 4 minggu sepanjang masa. Dan kondisinya ini yang nggak resesi ya, kondisinya lebih ke Covid crisis. Di sini juga lebih ke ya akhir dari winter. Jadi ya kalau kita mau lihat possibility-nya mungkin lebih mendekati ke seperti di 2015-an ya, di mana kita bisa lihat dia butuh waktu yang cukup lama untuk akumulasi di sini ya. Dan plus satu lagi, secara teknisnya seperti itu, tapi secara fundamentalnya lagi-lagi yang kita perlu tunggu adalah the Feds. Nah, pada tanggal 13 Juli seperti yang kita bahas kemarin akan keluar data CPI. Nah, apabila data CPI-nya ini menunjukkan bahwa lagi-lagi ya di atas dari forecast, di atas dari perkiraan inflasi, maka kemungkinan besar cryptocurrency market akan lanjut drop lagi.
Tetapi apabila CPI mulai stabil nih, mulai di bawah dari forecast, nah kemungkinan besar itu bisa menjadi salah satu bensin utama untuk Bitcoin bisa pelan-pelan lanjut lagi bull market. Ya, dan tentunya setelah dari situ kita tahu event selanjutnya kita harus tunggu adalah di tanggal 28 Juli, di mana The Fed akan mengumumkan interest rate atau peningkatan interest rate. Terakhir, pembicaraan 75 bps, ya. Nah, tetapi apabila data CPI lebih rendah dan ternyata The Fed bisa menurunkan interest rate, ya, atau lebih tepatnya menurunkan peningkatan interest rate dari 75 jadi 50, nah itu bisa menjadi satu apa ya? Lagi-lagi jadi satu bensin untuk cryptocurrency market lanjut lagi ke atas, ya. Dan ini satu hal yang cukup unik, ya. Kita bisa lihat biasanya saat indeks dolar menguat, ya, saat dia menguat biasanya cryptocurrency market dan risk on asset melemah. Tetapi dalam 2 hari ke belakang ini, kita bisa lihat sejak tanggal 4 Juli, BTC tanggal 4 Juli kita bisa lihat mengalami penguatan. Dan sampai sekarang tembus MA20. Dan bukan cuma Bitcoin saja, tetapi seperti Nasdaq, lalu S&P 500, dan juga Dow Jones semua mendapatkan penguatan. Ya, jadi ini cukup aneh, ya, karena lagi-lagi korelasinya seperti yang gue bilang negatif, ya. Saat indeks dolar menguat, biasanya risk on asset seperti BTC, Nasdaq, S&P, Dow Jones, mereka biasanya akan cenderung drop. Nah, tapi kita bisa lihat di sini naik, uniknya mereka risk on asset malah ikutan naik, ya. Nah, tapi lagi-lagi, ya, secara makronya kita bisa lihat semua bull market dari BTC, Nasdaq, S&P 500 semua itu harus dimulai dari pelemahan secara masif dari indeks dolar. Ya, jadi kalau dia mendapatkan bear market seperti di sini, pas banget Maret 2020, ya, drop sampai Januari dan Mei. Di sini dia double bottom dan akhirnya lanjut lagi ke atas. Kalau kalian ingat, Mei adalah daerah di mana Bitcoin ya ngedrop. Itu adalah summer low 2021. Jadi lagi-lagi, ya, korelasinya cukup besar secara makro. Apabila indeks dolar melemah secara signifikan dan benar-benar menjadi bear market alias membuat lower low dan lower high, probability untuk Bitcoin bull market semakin besar, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan overall lagi-lagi seperti yang kita bahas, ya, ini semua indeks dolar akan sangat terpengaruh dengan the Fed, ya, karena indeks dolar ini simpelnya adalah suatu indeks yang menghitung demand dari dolar itu sendiri, ya. Jadi bukan against something. Biasa kan kita lihat ada pair tertentu, Euro USD, BTC USD, apalagi S&P 500 dengan denominasi USD dan lain-lain. Nah, di sini indeks dolar ini tujuannya adalah menghitung demand dari dolar itu sendiri tanpa ada pairnya, gitu. Jadi ya lagi-lagi semakin ini terus menguat, maka ya yang lain akan semakin drop. Dan yang malah cenderung unik di sini adalah gold dan silver. Kita bisa lihat dia drop secara signifikan, ya. Dimana ya sebenarnya ya yang lain juga drop, tetapi gold anehnya ini cukup ekstrim drop pada tanggal 5 dan tanggal 7 Juli, ya. Kenapa? Gue nggak terlalu ngikutin, ya, tapi intinya drop. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, ya, secara overall markets. Lagi-lagi yang kita tunggu adalah tanggal 13 dan tanggal 28 Juli. 13 data CPI. Lagi-lagi kalau dia rendah, ya, atau kesan inflasi di Amerika Serikat rendah, misalkan nih, ya, ini ekstrimnya lah. Kemarin kan terakhir 8,6 nih. Andai kan sekarang bisa di 8 atau jangan-jangan di 7,9, nah itu bisa menjadi satu pertanda yang baik untuk cryptocurrency market dan risk on asset. Karena seperti kita lihat di bulan lalu, saat data CPI keluar tinggi, itu langsung drop. Ya, BTC, Nasdaq, S&P langsung drop sebelum peningkatan interest rate. Nah, setelah interest rate, itu adalah ronde kedua. Jadi ronde 1 udah di knockdown, ronde 2 KO, jatuhnya ekstra parah. Ya, jadi lagi-lagi, tanggal 13 itu adalah pembukaannya. Ya. Andaikan rendah, kemungkinan besar akan menguat Bitcoin dan kawan-kawan. Dan pada tanggal 28, apabila The Fed memutuskan untuk menurunkan lebih sedikit, peningkatannya lebih sedikit daripada plan awal, dari 75 jadi 50, nah itu juga akan membuat Bitcoin dan kawan-kawan semakin kuat. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan nanti kita akan bahas detailnya secara buy limit di belakang. Dan sebelum itu ada sedikit news yang kita masukkan, di mana kita tahu Crypto Voyager, atau lebih tepatnya perusahaan kripto yang bernama Voyager, ini mengajukan kebangkrutan, ya. Dan kita bisa lihat total dana yang dia pegang itu kurang lebih dari 100.000 kreditur, itu dari 1 miliar sampai 10 miliar US dollars. Jadi cukup besar. Jadi lagi-lagi cukup aneh untuk kripto, ya. Berita cukup buruk, ya, Voyager.
bangkrut, lalu juga indeks dolar menguat, tetapi cryptocurrency market cenderung menguat. Jadi cukup aneh. Ya, jadi lagi-lagi kalau secara TA-nya PR-nya adalah mempertahankan MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overall dari markets. Oke, dan kita lanjut ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi untuk Bitcoin seperti yang kita tahu ada 3 buy limit. Yang pertama adalah MA200, harusnya sudah kena semua ya. Nah, buat lu mungkin yang ngerasa belum kena di MA200, kemarin mungkin ketiduran atau apa lupa pasang di sini, sebenarnya boleh aja lu pertimbangkan untuk beli di MA20 di sini ya. Tapi lagi-lagi kalau gue pribadi lebih ke tiga tersebut ya. Jadi kalau lu yang pengen boleh di MA20 yang sekarang ada di 20.282. Nah, selanjutnya yaitu adalah di 19.300 kalau kita buletin. Harusnya di sini juga sudah kena karena kita sudah diberikan kesempatan berkali-kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Ya, sudah 8 kali kesempatan. Harusnya sudah punya posisi juga di sini. Ya. Nah, berarti tinggal satu-satunya posisi yang masih belum pernah kena ya, yaitu adalah di 15.600 atau lebih tepatnya 15.670. Pasti kena nggak? Ya nggak ada yang pasti. Nah, data ini dari mana 30%? Nah, ini adalah drawdown dari MA200 yang terjadi saat biasanya dia secara weekly ketembus. Seperti di sini ya, di Maret tanggal 2 2020, lalu di 2015 di sini ya, dan dua-duanya kita bisa lihat mereka sempat weekly close di bawah dari MA200. Jadi secara statistik pernah terjadi 2 kali sebelumnya. Maka dari itu ya sudah, ini menjadi juga satu buy limit untuk kita, yaitu di daerah 15.670 ya. Dan di waktu bersamaan ini juga jadi satu daerah penting buat kalian yang punya posisi long di MA200 weekly. Nah, otomatis kalau kalian punya posisi long di situ, seperti yang gue bilang, harus punya persiapan jangan sampai harga likuidasinya lebih tinggi dibandingkan 15.670 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit dari Bitcoin. Dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa ngerti charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat dia berhasil mempertahankan MA20 selama 2 hari ke belakang. Ini adalah satu hal yang luar biasa dari Ethereum. Karena kenapa? Seperti yang kalian sudah tahu, dari beberapa bulan sebelumnya, MA20 ini sangat ganas terhadap Ethereum. Ya. Basically, sejak dia drop di bawah, ya langsung literally, hari itu juga drop pada tanggal 6 April, langsung di reject 4 kali oleh MA20 di sini. 1, 2, 3, 4. Lalu di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, di sini enggak lah ya. Mungkin sekitar 16 di situ. 17, 18, 19, dan akhirnya setelah basically belasan kali di reject oleh MA20, pada tanggal 4 Juli dia berhasil tembus, dan 2 hari langsung dia retest, masih bertahan di atas. That's really good. Ya. Nah, tentunya buat kalian yang sudah punya posisi short di MA20 di tanggal segini ya, sekitar tanggal 28, ya harusnya sudah TP dari kemarin di sini kan ya. Nah, kalau sampai kalian pakai cara yang kedua, TP di MA20, harusnya juga udah kena. Jadi harusnya sudah tidak ada alasan buat short yang masih ngegantung ya, karena udah secara TA dia seperti reversal, tembus MA20, harusnya lu TP di situ. Kalau belum TP juga di MA20 harusnya ada kesempatan juga. Kalau masih nyangkut juga sekarang berarti ya lu nggak punya risk management berarti ya. Nah, jadi intinya apa? Sekarang Ethereum mulai flip cenderung ke bullish ya. Nah, tetapi baik lagi, PR-nya masih panjang, jauh dari bull market, masih jauh dari bull market ya. Yang selanjutnya menjadi PR adalah menembus daerah 1242 USD. Nah, di mana ini adalah suatu struktur high ya, satu struktur high baru yang waktu itu mereject harga Ethereum. Nah, maka dari itu ini akan menjadi satu struktur resisten. Nah, apabila di MA20 ini bisa cukup kuat dan memantulkan harga Ethereum sampai bisa daily close di atas dari 1242, kembali lagi ini adalah satu pertanda Ethereum semakin cenderung ke bullish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Secara spot lagi-lagi ya, kalau lu yang sudah punya posisi di 1000 USD ya mungkin ya sudah cukup lah ya. Dan lagi-lagi yang 1000 USD ini optional, nggak harus diambil kalau lu ngerasa Ethereum lu kurang saja.
Jadi kalau bisa dibilang secara overall sih spot ya kita hold dulu aja, jangan dulu tambah posisi sampai dia bisa lagi reclaim daerah 1780. Sayangnya masih jauh ya. Jadi kita harus cukup bersabar untuk Ethereum. Dan kalau kalian ingin nge-short, ya sebenarnya bisa aja pertimbangkan di 1242. Tapi dengan SL yang ketat. Ya karena lagi-lagi secara momentum seperti mau shifting. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom. Untuk Atom, secara ceritanya cukup berbeda dibandingkan dengan Ethereum. Ethereum dia cenderung ya berhasil mempertahankan EMA20, berhasil tembus pada tanggal 4 Juli. Atom belum berhasil. Ya. Karena kenapa? Lagi-lagi seperti yang gue bilang, Atom ini masalahnya nggak cuma satu, ya, tapi dia ada 3 resisten waktu itu. Ya. Satu berhasil dia taklukkan, MA50 berhasil dia taklukkan, tetapi kita bisa lihat $9 dengan sangat kuat mempertahankan harga dari Atom, atau lebih tepatnya mereject harga Atom. Ya. Karena kenapa? $9 ini adalah struktur summer low 2021. Seperti yang gue bilang, satu support yang kuat kalau ketembus, ya vice versa tentunya ya, dia akan bisa menjadi satu resisten yang kuat juga. Ya. Jadi buat lo yang kemarin nge-short di $9, sekarang kurang lebih ya adalah profit tipis. Ya. Nah sekarang tinggal kita lihat apakah 50-nya sudah mulai berubah menjadi support atau belum. Nah tinggal kita lihat nih, duel antara $9 dengan $50. Andaikan $50 kuat sebagai support dan memantulkan lagi Atom, that's good. Ya. Nah, andaikan kalian sudah punya posisi short di sini, dan andaikan besok tiba-tiba terjadi reversal dan daily close di atas dari $9 dengan cukup kuat, nah, lo bisa pertimbangkan untuk ya cut loss. Ya. Jadi lagi-lagi, untuk nge-short tentunya resikonya lebih besar dibandingkan lo bermain spot. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Nah, untuk posisi shortnya, tetap si TP-nya masih yang pertama, yang konservatif di MA20 di sekitar $7.81. Buat kalian yang lebih agresif, pengen lebih besar lagi, ada sebenarnya yang kedua itu di sini ya, di sekitar $7.33. Kalau lu nggak kira-kira pengen untungnya pol, ya bisa juga di sini, sekitar $6 lebih 10 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos, dan untuk spot apabila Atom berhasil reclaim ya, reclaim daerah sini dan terjadi pantulan. Lagi-lagi yang penting ada pantulan, lo bisa pertimbangkan untuk tambah posisi spot ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat momentumnya even stronger dibandingkan ETH ya. Kalau ETH kita bisa lihat dia masih bertahan di MA20, BNB sehari langsung lanjut ke atas ya. Dan sekarang sepertinya kita bisa lihat BNB mulai mau menjebol daerah high di sini. Apabila dia berhasil dan daily close di atas dari kurang lebih 240 USD, maka BNB technically membuat satu higher high. Dan tentunya seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, ciri-ciri aset yang berubah dari bearish ke bullish adalah dari membuat lower low, lower high, mulai membuat higher high dan higher low. Lagi-lagi, ya ini mulai ada pertanda dia mulai bisa membuat higher high. Ya, that's good. Nah, selanjutnya yang menjadi PR besar bagi BNB adalah kembali reclaim daerah 263,6 USD. Di mana ini adalah summer low bagi BNB. Ya, apabila dia berhasil capture lagi, ya ini akan menjadi salah satu pertanda untuk kita bisa kembali akumulasi BNB secara spot. Ya. Jadi lagi-lagi untuk sekarang BNB tinggal kita lihat apakah MA20 ini bisa menjadi satu launchpad ya untuk BNB biar lanjut lagi bisa reclaim daerah 263,6. Tapi lagi-lagi MA50 sudah semakin dekat, jadi itu salah satu hal atau salah satu tes yang cukup berat untuk BNB secara spot ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian tertarik untuk nge-short, sebenarnya bisa pertimbangkan di daerah 263,6. Ya karena lagi-lagi ini adalah summer low. Tadinya support yang kuat, kalau ketembus bisa menjadi resisten yang kuat juga. Ya, andaikan ini ke reject di daerah 263,6, bisa pertimbangkan TP di MA20 atau kalau lebih high risk-nya di daerah $200. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Dan untuk AVAX kurang lebih sama ceritanya seperti BNB dan ETH. Ya, di mana mereka menemukan support di MA20 ya, dan sama-sama mulai menemukan volume. Bahkan kalau mau ngomong soal volume, AVAX salah satu yang paling rapih ya, sejak tanggal 2 Juli dia basically terus menunjukkan peningkatan volume dan tentunya volume buyers ya, and that's good. Nah, sekarang ya kalau kita bisa lihat yang mungkin membuat AVAX
sepertinya akan sedikit deg-degan adalah MA50. Ya, karena MA50 sudah semakin dekat dan sebentar lagi dia akan berconfluence dengan Bollinger Band atau lebih tepatnya upper band, ya, upper band dari Bollinger Band. Nah, jadi kita lihat nih, apakah AVAX bisa menaklukkan MA50 atau tidak. Nah, di waktu bersamaan ini juga bisa menjadi satu posisi short apabila dia terkena MA50 dan ke-reject. Ya, jadi andaikan lo pengen nge-short AVAX, bisa pertimbangkan kalau kena di MA50. Kalau ke-reject, lagi-lagi ya, jangan cuma kena doang. Kalau dia ke-reject, nah lo bisa pertimbangkan untuk TP, salah satunya yang paling konservatif adalah di MA20. Nah, buat yang lebih ya medium lah, medium risk, bisa TP-nya di sekitar sini. Di sekitar $16 lebih 10 sen lah kita buletin. Dan yang lebih agresif lagi, yang lebih high risk lagi, bisa pertimbangkan TP-nya di $14 lebih 75 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan kalau kita mau spot, sebenarnya bisa juga pertimbangkan kalau lu pengen averaging bisa di daerah MA20. Tapi masuknya lebih ke averaging yang high risk di $17 lebih 82 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX secara overall. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat walaupun ada volume, tetapi momentumnya sepertinya nggak terlalu terbangun untuk Polkadot. Ya, alias dia masih cukup tertekan oleh resisten, terutama MA20. Ya. Pada tanggal 4 Juli dia sempat ingin mendekat ke 20, tetapi kita bisa lihat langsung terjadi koreksi besoknya dan lagi-lagi retest daerah $6 lebih 68 sen. Jadi kita bisa lihat daerah $6 lebih 68 sen ini berkali-kali di retest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, lu bisa hitung sendiri, cukup banyak. Ya. Jadi lagi-lagi PR terbesar dari Polkadot adalah menemukan momentum. Volume sebenarnya sudah mulai ada, tetapi momentumnya belum bergeser ke Polkadot sepertinya ya. Jadi ya untuk spot ya tinggalkan dulu aja karena masih jauh dari summer low. Dan kalau untuk nge-short, ya sebenarnya masih bisa pertimbangkan di MA20 kalau dia ke-reject. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan lagi-lagi untuk posisi short yang di sini harusnya sudah kena TP. Kalau lu masih hold juga, jujurnya gue bingung sih. Lu kayaknya terlalu serakah nih kalau lu belum TP di sini ya. Karena lu literally udah dikasih kesempatan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi lagi-lagi, buat lu yang mungkin masih juga ngeyel belum TP, yang sejak nge-short dari sini, ya gue sarankan untuk TP dulu di $6 lebih 68 sen. Atau kalau sampai dia reversal dan daily close di atas D20, ya terpaksa lu juga harus TP dengan persentase yang lebih kecil. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya Solana. Karena Bitcoin menguat, akhirnya Solana diberikan bensin untuk lagi-lagi mantul di atas dari MA20. Atau lebih tepatnya bukan mantul ya, lebih tepatnya close daily di atas dari 20. That's good. Tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat MA50 sudah sangat dekat. Ya, jadi dilema nih untuk Solana ya. Apakah dia akan bisa tembus lagi MA50 atau tidak? Secara struktur ya dia berhasil membuat satu higher low. Nah, ini pertanda yang baik ya. Nah, tetapi apakah dia bisa lanjut membuat higher high atau tidak? Itu menjadi satu pertanyaan ya. Jadi lagi-lagi PR pertama dari Solana adalah menembus MA50 dan daily close di atas dari 50. Dan yang kedua adalah membuat satu higher high dan daily close di atas dari $42 lebih 18 sen. Ya. Nah, jadi itu kurang lebih secara spotnya. Dan apabila lu ingin pertimbangkan untuk akumulasi Solana secara spot, boleh ya. Karena lagi-lagi Solana ini adalah salah satu altcoins yang secara summer low belum jebol. Jadi bisa lu pertimbangkan. Kalau lu lebih high risk ya, bisa pertimbangkan untuk akumulasi Solana di daerah $36 lebih 1 sen, ya, yaitu di MA20. Dan selanjutnya, lu bisa pertimbangkan juga untuk akumulasi di MA50 andaikan dia sudah berhasil reclaim dan menjadikan MA50 sebagai support juga. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan overall kita bisa lihat bahwa cryptocurrency market mulai cenderung menunjukkan satu momentum yang cenderung positif, yang cenderung bullish. Ya. Tinggal kita lihat pada tanggal 13 dan tanggal 28, apakah The Fed akan setuju dengan momentum sekarang yang terbentuk di cryptocurrency, atau mereka akan lagi-lagi menampar turun cryptocurrency market. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.